Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang Bapak cintai, bertemu lagi dengan Pak Ridwan. Insyaallah hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Bapak minta semuanya seperti biasa untuk menyiapkan bukunya masing-masing pelajaran fikih kelas 5. Baik, setelah menyiapkan buku pelajaran fikih, Bapak minta semuanya buka pelajaran 1. Buka pelajaran 1. Yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari adalah tentang mandi wajib. Ya. Baik. Bapak minta semuanya untuk memperhatikan, untuk menyimak apa yang Bapak sampaikan supaya semuanya paham semua. Mandi itu terbagi 2. Ada mandi sunnah, ada mandi wajib. Kalau mandi sunnah, Bapak ulangi, kalau mandi sunnah ialah kalau kita melakukan, kita mendapatkan pahala. Kalau kita tidak melakukan, maka kita tidak berdosa. Berbeda dengan mandi wajib. Kalau mandi wajib, kalau kita melakukan, kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita tidak melakukan, maka kita akan berdosa. Baik. Hadas itu terbagi kepada 2. Bapak ulangi, hadas itu terbagi 2. 1 hadas kecil, yang kedua hadas besar. Bapak ulangi, hadas itu terbagi 2. 1 hadas kecil, yang kedua hadas besar. Apa saja hadas besar dan apa saja hadas kecil? Pengertian hadas besar adalah sesuatu yang menyebabkan kita untuk melakukan mandi wajib. Itu hadas besar. Bapak ulangi. Pengertian hadas besar adalah sesuatu yang mewajibkan kita untuk melakukan mandi. Itu namanya hadas besar. Kalau hadas kecil adalah sesuatu yang sesuatu yang menuntut kita untuk melakukan berwudu. Itu perbedaannya antara hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas besar, sesuatu yang menuntut kita untuk melakukan mandi wajib. Kalau hadas kecil, sesuatu yang menuntut kita untuk melakukan wudu. Apa saja contohnya hadas kecil? Contoh hadas kecil. 1 adalah buang air kecil. Kemudian buang air besar. Itu kalau kita sudah membuang air kecil dan membuang air besar, maka kita
mempunyai hadas kecil. Maka setelah kita bersihkan sisa buang air besar dan buang air kecil kita, maka kita ketika mau sholat harus berwudu. Itu namanya hadas kecil. Nah, yang akan kita bahas di sini, yang akan kita pelajari di sini adalah tentang mandi wajib. Tentu kalau mandi wajib itu masuknya kepada hadas besar. Baik. Bapak minta buka halaman 4. Simak baik-baik. Pengertian mandi wajib. Pengertiannya dulu. Mandi wajib adalah mengalirkan air kepada seluruh anggota tubuh, mulai dari atas sampai yang paling bawah, mulai dari kiri sampai yang kanan. Itu semuanya harus terkena oleh air. Kalau sedikit saja ada yang tidak terkena air, maka mandinya tidak sah, maka harus diulang kembali, ya. Jadi pengertian mandi wajib adalah mengalirkan air kepada seluruh anggota tubuh. Beda dengan mandi sunnah. Kalau mandi sunnah kita tidak dituntut untuk mengalirkan air ke anggota tubuh. Contoh, mandi pagi sebelum berangkat sekolah itu adalah mandi sunnah. Ya, supaya apa tujuannya? Badan kita bersih, kita fresh, kita sehat, itu sunnah. Maka tidak dituntut kita untuk meratakan seluruh air ke anggota tubuh. Tapi kalau mandi wajib itu kita dituntut seluruh anggota tubuh kita, mulai dari paling ujung atas sampai ujung bawah itu harus terkena oleh air. Apalagi sedikit saja ada anggota badan kita yang tidak terkena air, maka mandinya tidak sah dan harus diulang kembali. Nah, materi paling pokok di sini adalah mandi wajib untuk haid. Tentu yang namanya haid tidak ada laki-laki haid, ya. Yang haid itu hanya perempuan, ya. Baik. Ciri-ciri seorang perempuan bahwa dia itu sudah akil baligh, artinya akil baligh itu dia itu sudah baligh. Kalau seseorang sudah baligh, maka dia itu sudah terkena hukum taklif. Ada berapa hukum taklif? Hukum taklif itu ada 5. 1 wajib, kemudian haram, kemudian sunnah, kemudian makruh, kemudian mubah. Ya, Bapak ulangi. Kalau seseorang sudah baligh, maka dia itu sudah terkena hukum taklif. Hukum taklif jumlahnya 5. Wajib, haram, sunnah, makruh, kemudian mubah. Pengertian wajib adalah kalau kita melakukan akan mendapatkan pahala, kalau kita meninggalkan akan mendapatkan dosa. Haram, kalau kita meninggalkan kita akan mendapatkan pahala, kalau kita melakukan kita akan berdosa. Kebalikan dari wajib. Kemudian sunnah. Sunnah itu kalau kita melakukan kita mendapatkan pahala, kalau kita tidak melakukan juga tidak berdosa. Kemudian makruh. Makruh adalah kalau kita meninggalkan mendapat pahala, kalau kita melakukan kita akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir mubah. Mubah itu artinya boleh-boleh saja. Baik, contoh wajib adalah sholat. Sholat itu adalah wajib. Kalau kita melakukan mendapat pahala, kalau kita meninggalkan sholat kita akan berdosa. Itu wajib. Haram seperti contoh mencuri, ya. Kalau kita meninggalkan mencuri, kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita melakukan mencuri, kita akan mendapatkan dosa. Kemudian sunnah. Sunnah itu seperti puasa Senin, puasa hari Senin dan puasa hari Kamis. Itu sunnah, salah satu contohnya. Ya, kalau kita melakukan puasa Senin dan Kamis, kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita tidak berpuasa pun di hari Senin dan Kamis, karena itu sunnah, kita tidak berdosa. Kemudian makruh. Makruh, contohnya begini. Kita mau sholat,
sebelum sholat kita memakan jengkol atau pete. Sedangkan jengkol dan pete itu bau. Kita mau menghadap Allah tetapi mulut kita dalam keadaan bau, maka itu dinamakan makruh. Maka Allah benci kepada kita. Kenapa? Karena kita kalau mau menghadap Allah, pakaian kita harus paling bagus, badan kita harus suci dan harus wangi, tidak bau jengkol dan bau pete, ya. Jadi kalau kita mau sholat kita bersih, wangi, kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita mau sholat kemudian bau, maka itu makruh. Allah benci. Kemudian yang terakhir, mubah. Mubah itu boleh-boleh saja, seperti contohnya makan, minum. Ya, kalau kita melakukan pun kita tidak mendapatkan pahala, kalau kita meninggalkan pun kita tidak berdosa. Itu namanya boleh-boleh saja. Makan minum, kita mau makan silahkan, kita tidak mau makan juga silahkan, mau minum silahkan, tidak minum juga silahkan. Tetapi perkara mubah, perkara boleh itu bisa menjadi satu nilai ibadah kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kita mau makan, makan itu mubah, boleh-boleh saja. Tetapi sebelum makan, kita niatkan, ya Allah, saya niat makan ini karena untuk ibadah kepadamu. Itu akan mendapatkan pahala. Yang tadinya boleh-boleh saja, maka akan mendapatkan pahala kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kembali lagi. Jadi kalau seseorang sudah baligh, maka dia itu sudah terkena hukum taklif. Harus melakukan yang 5 tadi. Wajib, haram, ya, melakukan wajib, meninggalkan haram, melakukan sunnah, kemudian meninggalkan makruh, dan terakhir adalah mubah, boleh-boleh saja. Nah, materi yang paling pokok di sini adalah mandi wajib untuk haid. Jadi salah satu ciri seorang perempuan itu sudah baligh, dia itu sudah haid. Artinya sudah keluar darah ketika dia itu mencapai umur 9 tahun, ya. Kalau perempuan haid itu rata-rata umur 9 tahun sudah ada yang haid, tapi ada juga yang di atas 9 tahun, 10. Nah, kalau seorang perempuan sudah haid, maka dia itu sudah terkena hukum taklif yang 5 tadi. Kemudian, ketika seorang perempuan itu keluar darah haid, maka dia itu diwajibkan untuk melakukan mandi yang disebut dengan mandi wajib. Berarti haid itu termasuk ke dalam hadas besar karena mewajibkan kita untuk melakukan mandi wajib. Bisa dipahami sampai situ? Ya. Tadi sudah Bapak sebutkan cara-caranya mandi wajib, meratakan air kepada seluruh anggota tubuh mulai dari paling atas sampai paling bawah. Ya, kalau sedikit aja ada anggota badan kita yang tidak terkena air, maka mandi kita tidak sah. Kalau mandi kita tidak sah, berarti kita masih punya hadas besar. Kalau kita masih punya hadas besar, wudunya tidak sah. Kemudian sholatnya tidak sah. Kemudian membaca Al-Qur'annya bukan dapat pahala tapi dapat dosa karena keadaan kita sedang membawa hadas besar. Maka berhati-hatilah, sangat berhati-hati sekali di dalam melakukan mandi wajib, ya. Kemudian kalau perempuan sedang haid, maka ada beberapa larangan yang harus perempuan itu tinggalkan. Yang pertama, kalau perempuan sedang haid, dia tidak boleh sholat, ya. Dalam keadaan tidak haid harus sholat, tapi dalam keadaan sedang haid maka tidak boleh sholat. Sholatnya itu berdosa. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh berpuasa. Jadi kalau perempuan sedang haid nggak boleh puasa, ya. Kalau memaksa puasa maka dia itu akan mendapatkan dosa. Kemudian kalau perempuan itu sedang haid, maka dia itu dilarang tawaf di Baitullah. Tawaf tuh muterin Ka'bah sebanyak 7 putaran, itu namanya tawaf.
Nah, kalau perempuan itu sedang haid, maka dia itu dilarang untuk tawaf di Baitullah. Kemudian yang keempat, perempuan yang sedang haid itu dilarang untuk memegang mushaf atau Al-Quran, diharamkan untuk membawa mushaf, dan diharamkan untuk membaca mushaf. Jadi kalau perempuan sedang haid, jangan sekali-kali memegang mushaf, membawa mushaf, atau membaca mushaf. Jangan, itu berdosa. Kemudian, larangan bagi seorang perempuan yang sedang haid adalah dilarang masuk di dalam masjid, kemudian dia duduk di dalam masjid itu lama sekali, tidak boleh, ya, berdosa. Kalau hanya lewat saja, itu tidak apa-apa. Tapi kalau masuk ke dalam masjid, kemudian dia diam di dalam masjid itu lama sekali, maka tidak boleh, ya, karena kita dalam keadaan sedang mempunyai hadas besar. Sedangkan masjid itu rumah Allah, sangat suci, tidak boleh dikotori. Tetapi anak-anak, perempuan yang sedang haid itu tidak semuanya dilarang, ya. Masih ada yang diperbolehkan, ya. Artinya ketika perempuan itu sedang haid, dia itu masih ada kesempatan untuk melakukan suatu ibadah. Contoh, buka halaman 8, zikir kepada Allah, ya. Jadi zikir kepada Allah. Jadi ketika sedang haid pun tidak apa-apa, ya. Jangan mentang-mentang lagi haid zikir pun ditinggalkan, itu jangan, ya. Jadi masih ada kesempatan untuk kita mencari pahala, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ihram dan wukuf di padang Arafah, ya. Jadi ihram itu masih boleh, wukuf di Arafah itu masih boleh. Yang tidak boleh itu adalah tawaf di Baitullah. Kemudian melakukan makan dan minum bersama wanita haid, ya. Jadi boleh seseorang itu makan dan minum beserta dengan orang haid, ya. Bapak ulangi, kalau seseorang haid adalah salah satu ciri bahwa seorang perempuan sudah balik, maka dia terkena hukum taklif yang 5 tadi. Dan dia ketika sedang haid, kemudian darahnya sudah berhenti, maka dia diwajibkan untuk mandi. Mandinya itu hukumnya adalah wajib. Kalau tidak mandi maka akan berdosa. Bagaimana cara mandinya? Yang pertama, menghilangkan najis yang ada di anggota tubuh. Kalau di anggota tubuh kita ada najis, ya, hilangkan dulu. Setelah hilang, baru kita basuh anggota kanan sambil niat saya mandi karena menghilangkan hadas besar. Itu dalam bahasa Latinnya, dalam bahasa kitanya. Kalau bahasa Arabnya, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani fardhon lillahi ta'ala. Basuh anggota yang kanan, kemudian yang kiri, baru kepala. Kemudian ratakan ke seluruh anggota tubuh. Semuanya harus terkena air. Sekali lagi, semuanya harus terkena air. Lepit-lepitannya, kukunya, kemudian lepat-lepit, pusar dan lain sebagainya, lubang hidung, kemudian telinga dan lain sebagainya, itu harus terkena air. Baik, anak-anak, mudah-mudahan semuanya bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Tugas dari Bapak adalah kalian salin Quran surah At-Tariq, ya. Bapak minta kalian baca kalian menyalin di buku tulis masing-masing, yaitu Quran surah At-Tariq ayat 1 sampai ayat 17 beserta dengan artinya. Bapak ulangi tugas dari Bapak, kalian salin Quran surah At-Tariq ayat 1 sampai dengan ayat 17 beserta dengan artinya. Pelan-pelan saja supaya tulisannya bagus, kemudian nanti tugasnya dikasih. Baik, sekali lagi Bapak ulangi, tugasnya adalah kalian salin Quran surah At-Tariq ayat 1 sampai dengan ayat 17 beserta artinya. Nanti kalian kumpulkan tugasnya ke wali kelas atau ke Bapak langsung. Baik, kita akhiri pelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran fikih bab 1. Nanti akan kita lanjut kepada halaman selanjutnya, yaitu halaman 13 dan seterusnya. Baik,
Mari kita akhiri dan kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.